Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas iPhone 12 dari pengguna iPhone 11 Pro Max dan apakah wajib kalau misalkan kalian punya iPhone 11 untuk upgrade ke iPhone 12. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Ada banyak alasan kenapa orang itu mau upgrade iPhone. Alasan pertama bisa jadi karena chipsetnya. Dan chipset dari iPhone 12 ini sudah menggunakan chipset terbaru dari Apple, fabrikasinya 5 nanometer, yang namanya adalah A14, sementara untuk yang iPhone 11 Pro Max masih menggunakan A13. Dan A14 ini kalau gimmick marketingnya Apple katanya 11,8 miliar transistor, kemudian 16 core neural engine, intinya dia lebih kenceng tapi lebih hemat daya. Tapi sebenarnya berapa persen peningkatan performa dari A13 ke A14? Pertama kita coba dulu performanya di Geekbench 5. Dan di Geekbench 5 ini saya coba running sebanyak 7 kali untuk mengetahui performa yang paling tinggi. Dan performa paling tingginya ada di running kedua dengan single core-nya itu 1595 dan multi core-nya 453. Dan kalau menurut data yang ada di Geekbench 5, iPhone 11 Pro Max itu cuma sekitar 1327, sedangkan iPhone 12 1595, jadi performanya itu sekitar 15% lebih baik lah. Kemudian kalau multicore-nya, iPhone 12 mampu mendapatkan skor 4053, sedangkan iPhone 11 Pro Max 3303. Jadi untuk performa multicore-nya kira-kira 25% lebih baik. Kemudian lanjut ke benchmark Antutu versi 8, iPhone 12 dengan A14-nya mendapatkan skor 558.000. Dan kalau misalkan kita rankingkan, iPhone 12 yang kita benchmark ini mendapatkan urutan nomor 8. Di atasnya iPhone 11 Pro Max. Dan untuk yang pertama adalah iPad Pro 12,9 inch dengan Antutunya 700.000 lebih. Kemudian lanjut ke benchmark 3D Mark, iPhone 12 yang kita pakai ini mendapatkan skor 5.356, masih di atasnya iPhone 11 Pro Max. Dan device yang pertama di 3D Mark juga masih iPad Pro 12,9 inch 2020 dengan skornya 7.000 lebih. Tapi intinya perbandingan antara A13 dan A14 di benchmark sintetis manapun masih lebih tinggi A14. Jadi performanya memang lebih kencang. Tapi dengan performanya yang lebih kencang ini, apakah benar-benar hemat daya? Berarti kita masuk ke alasan yang kedua, yaitu baterai. Karena orang mau upgrade iPhone juga pasti lihat baterainya, apakah lebih boros, apakah lebih hemat. Dan untuk iPhone 12 ini Apple tidak announce berapa kapasitas mAh-nya. Kalau iPhone 11 Pro Max ini saya lihat di AIDA itu sekitar 3969 mAh, sedangkan iPhone 12 belum ada datanya, jadi masih 0 mAh. Tapi kalau misalkan kita lihat di GSM Arena, baterainya itu sekitar 2100 mAh. Jadi kecil banget, tapi entah yang mana yang benar. Cuman kalau ketika saya gunakan untuk bermain game ya, itu memang agak boros. Kalau misalkan saya main Mobile Legends 4 match dari 100% itu bisa jadi 60%. Jadi satu match itu sekitar 10%. Dan saya mendapatkan screen on time sekitar 3 jam 49 menit untuk keperluan yang benar-benar gaming banget. Jadi kalau kalian lihat gamesnya itu bisa hampir 3 jam dan keperluan ringan lain. Tapi screen on time 3 jam 49 menit ini masih menyisakan sekitar 39%. Jadi ya kalau misalkan dibandingkan dengan iPhone 11 menurut saya masih lebih awet ini, meskipun kata GSM Arena baterainya itu cuma sekitar 2000 mAh. Kemudian untuk waktu pengecasannya, ketika saya menggunakan adapter Type-C 20 watt milik originalnya Apple, memang ketika 0 ke 80% itu cepet banget, mungkin nggak ada 40 menit, mungkin sekitar 39 menit lah. Cuman ketika sudah 80% kemudian menjangkau ke 100% itu lambat, mungkin juga sama-sama sekitar 40 menit. Dan ketika 0 ke 80% itu kalau misalkan kalian pegang HP-nya itu agak hangat, terutama di bagian pinggir. Tapi ketika sudah 80 ke 100% nggak terlalu hangat. Yang memang menurut saya ini langkah yang bagus dari Apple karena untuk meningkatkan lifespan atau umur dari baterai iPhone 12 ini. Kemudian alasan lain orang upgrade iPhone biasanya adalah layar. Dan kalau layar adalah sektor yang Anda cari untuk upgrade dari iPhone 11 ke iPhone 12, menurut saya layarnya lebih bagus jauh iPhone 12 ketimbang iPhone 11. Karena untuk iPhone 11 masih menggunakan layar 6,1 inch yang gimmicknya Apple Retina display tapi panelnya masih pakai IPS. Sementara untuk iPhone 12 udah pakai panel OLED yang kata gimmicknya Apple adalah Super Retina XDR display.
Tapi sayangnya walaupun dia udah menggunakan panel OLED tapi tidak disertai dengan in-display fingerprint. Dan di masa pandemi seperti ini menurut saya Face ID kemudian ada alternatif in-display fingerprint itu bakalan lebih baik. Karena kan kalau misalkan kita keluar sekarang udah wajib pakai masker, dan kalau pakai masker untuk unlock Face ID itu harus lepas masker dulu. Jadi ribet, nggak praktis. Kalau ada in-display fingerprintnya menurut saya akan lebih enak lah, lebih praktis aja di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau untuk kualitas layarnya jika dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max sih saya nggak merasa ada perbedaan yang signifikan selain dimensinya aja yang lebih besar. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 11 ya ada bedanya lah ya, karena kualitas iPhone 12 itu udah pakai OLED sementara iPhone 11 masih pakai Retina display dengan panel IPS. Selain kualitas layar yang sudah OLED, dari segi durable juga iPhone 12 sudah menggunakan ceramic shield yang diklaim Apple 4 kali lebih kuat dibandingkan dengan smartphone yang ada di muka bumi ini. Dan karena saya belum siap rugi untuk drop test, kalian bisa lihat channel dari Everything Apple Pro yang emang di situ dia sudah drop test dan lebih kuat ketimbang iPhone generasi sebelumnya. Tapi untuk scratch hampir sama aja. Untuk video scratch test kalian bisa lihat video dari Om Jerry Rig Everything. Karena kalau udah ada yang nyoba, kenapa saya harus nyobain scratch test? Karena ya itu tadi, saya belum punya banyak uang untuk melakukan drop test ataupun scratch test. Kemudian alasan lain kenapa orang harus upgrade ke iPhone 12 adalah sinyal, karena iPhone 12 sekarang sudah support 5G dan iPhone 11 Pro Max aja belum support 5G, jadi masih 4G. Jadi kalau misalkan digunakan di Indonesia, apakah tidak bisa berfungsi? Ya tetap berfungsi karena masih ada 4G LTE-nya. Cuman nanti ketika Indonesia sudah mungkin infrastruktur untuk 5G udah lengkap, udah merata, ya kita nggak perlu beli HP lain yang sudah 5G karena dia sudah support. Jadi intinya 5G ready lah. Kalau misalkan ada 5G di Indonesia, berarti 5G-nya udah bisa kita pakai. Ngomongin sinyal dari iPhone 12, sejak pertama datang sudah saya coba pakai kartu Telkomsel dan dia bisa, karena kita memang belinya lewat jalur resmi dan bayar pajak. Untuk total biaya pajak kemudian ongkir DHL-nya kalian bisa cek video kita yang sebelumnya, karena di situ sudah saya jelaskan secara rinci. Pokoknya intinya total itu sekitar 18.600.000 beserta aksesoris charger dan juga MagSafe-nya. Dan MagSafe ini mungkin bisa menjadi alasan buat kalian kenapa pengen upgrade ke iPhone 12, karena untuk iPhone 12 sekarang sudah support magnetic MagSafe wireless charger yang sebenarnya sama dengan iPhone 11 Pro Max, bisa wireless charging, cuman untuk yang MagSafe dia pakai induksi magnet. Jadi ketika ditempel itu bisa nempel. Kalian bisa bermain game dengan sambil dicas tanpa harus pakai portnya. Jadi lebih nyaman gitu kalau digunakan untuk bermain game. Kemudian alasan selanjutnya kenapa orang beli iPhone pasti karena kamera. Cuman kalau kalian adalah tipikal orang yang beli iPhone kemudian kalian gunakan untuk foto di kaca seperti ini ya, biar kelihatan iPhone generasi terbaru gitu, agak sulit kalau dari iPhone 12 karena dari bingkai dan juga desain bagian belakang itu mirip banget dengan iPhone 11. Kecuali kalau kalian foto selfie-nya agak minggir seperti ini dan nggak pakai casing ya, karena untuk desainnya dia boxy, yang membedakan hanyalah bagian pinggirnya. Tapi kalau kalian pakai casing kemudian kalian foto di cermin, biar kelihatan iPhone generasi terbaru, kayaknya agak sulit deh karena desainnya bener-bener mirip seperti iPhone 11, cuman untuk bingkainya mirip seperti iPhone 5S. Cuman kalau kalian memang pengen upgrade dari kamera, dari segi kualitas kamera, menurut saya sih kalau untuk spesifikasi resolusinya masih sama 12 megapiksel dengan iPhone 11, tapi karena udah pakai chipset terbaru A14 yang diklaim Apple image signal prosesornya lebih baik, kemudian 16 core neural engine. Kalau saya sandingkan dengan iPhone 11 Pro Max, menurut saya kameranya nggak kalah dengan iPhone 11 Pro Max. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk kameranya. Oke, jadi ini adalah resolusi 4K 60 fps, yang sebelah kiri adalah iPhone 12, sebelah kanan adalah iPhone 11 Pro Max. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Dan kalau di layarnya secara live langsung ya, entah kenapa saya melihat kalau lebih detail di iPhone 12, tapi entah ketika nanti saya masukkan Premiere Pro, post editing, hasilnya seperti apa. Cuman kalau di sini 4K 60 fps di iPhone 12 itu lebih high dynamic range-nya lebih bagus, detailnya juga lebih bagus. Untuk stabilnya kira-kira seperti ini di 4K 60 fps. Oke, dan sekarang adalah resolusi HD 60 fps. Sorry, saya nggak punya gimbal yang bisa berdua, jadi ini pakai tangan. Tangan kanan pakai megang 11 Pro Max, tangan kiri megang iPhone 12. Nah, kalau seperti ini masih ya menurut mata saya kalau di layarnya langsung yang lebih detail itu iPhone 12 karena tekstur mendungnya itu lebih terlihat di layarnya ini. Cuman sekali lagi entah ketika untuk post editing kira-kira seperti apa.
Dan karena 1080p seharusnya sih lebih stabil ya. Saya coba jalan agak kenceng sekarang. Nah, kira-kira seperti ini. Dengan sama guncangannya seharusnya kalian bisa nilai untuk kualitas mic-nya, kualitas stabilnya lebih bagus mana. Karena untuk iPhone 12 ini dia menggunakan chipset terbaru 5 nanometer dengan 16 core neural engine. Jadi seharusnya kalau dari segi kualitas kamera ya, kalau image signal processing-nya lebih bagus di A14 Bionic, seharusnya sih memang lebih bagus untuk iPhone 12. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari iPhone 12 ini. Dan apakah wajib kalau kalian pengguna iPhone 11 untuk upgrade ke iPhone 12? Menurut saya sih kalau punya uang ya wajib-wajib aja. Karena untuk upgrade-nya udah bisa dibilang 2 kali lipat lebih baik lah. Layarnya udah OLED, chipsetnya udah 5 nanometer terbaru, sudah support 5G. Kemudian untuk MagSafe ya bukan upgrade yang bagus-bagus banget. Kemudian yang downgrade adalah dari segi adapternya, jadi dia cuma dapat HP dan juga kabel yang mungkin juga banyak dari kalian udah tahu. Kemudian kalau dari mata pengguna iPhone 11 Pro Max, apakah saya akan pakai iPhone 12? Kalau saya sih enggak ya, karena saya udah terbiasa dengan layar yang lebih besar untuk keperluan gaming. Jadi saya akan upgrade ke iPhone 12 Pro Max kalau misalkan saya punya uang. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.